Halo, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara melakukan serangan DDoS ke server Nginx menggunakan aplikasi Slow Loris. Nanti saya akan mempraktekkan di VirtualBox menggunakan 2 VM dan juga yang terakhir menggunakan WSL2 jika misal tidak ingin menginstal VirtualBox karena ya mungkin bikin nge-lag. Oke, yang pertama siapkan dulu VirtualBox-nya. Install seperti biasa. Di sini saya membuat 2 VM, semuanya Arch. Ini Arch, ini juga Arch. Lalu untuk settingannya normal semua, dan yang saya ganti itu bagian network. Nah, ini dipilih attach to, untuk defaultnya NAT, terus dipindah ke host only adapter. Itu pula untuk yang satunya, seperti itu. Nah, langsung saja kita jalankan. Kita tunggu. Jadi untuk VM yang di sini, ini VM khusus untuk server. Jadi dia tidak terinstall X, tidak ada GUI-nya, khusus untuk terminal. Lalu untuk VM yang aku ternyata salah menamainya ini. Jadi untuk Arch yang satunya ini untuk Arch penyerang, tapi saya malah menamainya victim. Ya, kebalik. Login terlebih dahulu ke server. Nah, di sini pastikan untuk Nginx-nya sudah berjalan. Nah, seperti ini sudah berjalan. Terus kita cek IP-nya berapa. Di sini bisa dilihat untuk IP servernya 192, bagian bawah ini tidak bisa di highlight, 56101. Lalu langsung saja kita coba. Nah, untuk yang ARC di sini saya sudah install itu XFC kalau nggak salah. Jadi bisa pakai GUI. Nah, ini server sudah berjalan ya. Nah, sekarang untuk mempraktekkan DDoS-nya, saya akan menggunakan namanya Slow Loris. Nah, untuk cara penggunaannya cukup ketikkan saja Slow Loris seperti itu, nanti akan muncul option-option yang ada. Nah, untuk installnya bisa menggunakan pip dari Python. Lalu untuk cara penggunaannya yang basic adalah Slow Loris, kemudian IP yang ingin diserang. Karena kita yang menyerang server lokal, jadi ya IP yang tadi 192.168.56.101. Lalu kemudian kita bisa masukkan juga option-option yang lain, tapi kita coba dulu seperti ini. Mari kita cek. Nah, ternyata server masih oke, masih berjalan. Jadi untuk settingan default ternyata masih belum cukup. Nah, di sini kita bisa menggunakan option S, yaitu socket sini. Nah, ini number of socket to use in the test. Saya sudah coba ini untuk 500.000 dan juga 1.000, tapi ternyata masih belum cukup juga. Jadi untuk yang percobaan sudah berhasil itu menggunakan 1.500, yang melebihi maksimal kalau nggak salah maksimalnya 1021. Nah, kita coba. Oh, ternyata masih bisa. Loh. Kita coba lagi. Nah, baik, masih bisa juga. Nah, ini bisa kita tambahkan juga untuk sleep time.
Mari kita bikin 0. Seperti ini agar lebih agresif lagi. Oh, ternyata masih bisa juga. Nah, begitu mari kita cek settingan untuk engine X nya. Oh ya, ternyata saya sudah implementasi untuk pencegahan DDoS. Nah untuk pencegahan DDoS-nya, waduh, sudah terspoiler boy. Ya, untuk pencegahannya cukup menambahkan 2 baris ini. Ya, jadi untuk client body timeout dan juga client header timeout. Jadi berfungsi untuk memberikan batas waktu dari koneksi yang terbuka. Ini saya curi kodenya dari web engine X-nya sendiri langsung. Jadi bisa search di Google engine X mitigating DDoS attacks. Nanti akan muncul panduannya. Di sini bisa lewat limiting the rate of request, bisa number of connection, dan di sini saya milih untuk closing slow connection. Jadi di sini menambahkan 2 baris ini. Nah, tapi kalau di sini 5 detik, saya bikin 3 detik aja. Seperti itu. Baik, di sini sudah saya balikkan, jadi sudah saya buka proteksinya. Mari kita restart untuk engine X-nya. Dan sesuai pengalaman untuk restart engine X, nggak tahu kalau sekali itu masih kurang. Ya, mari kita coba yang cuman S1500. Setting socket, oke. Coba. Nah, server langsung nge-lag seperti ini. Jadi kita sudah berhasil melakukan serangan DDoS ke server kita. Nah, untuk cara pencegahannya seperti yang tadi. Ini serangannya masih berjalan. Kita langsung edit untuk itu config-nya ini. Salah. Nah, untuk config yang bagian ini sesuai dengan panduan dari website engine X-nya, itu kita menambahkan 2 baris ini untuk memberikan timeout ke koneksi yang lambat. Gini. Oke, kita save. Lalu kita restart untuk service engine X-nya. Nah, seperti ini. Mari kita cek. Oke, server sudah kembali cepat, sudah kembali bus-bus. Nah, seperti itu untuk yang bagian VirtualBox. Terus kita lanjut ke untuk percobaan di WSL 2. Jadi untuk WSL 2 kita sudah tidak perlu itu setup untuk VirtualBox dan lain-lain sebagainya. Kita cukup menggunakan terminal saja. Langsung kita tutup ini semua. Tutup. Oke. Udah 8 menit. Oke, kita buka terminal di sini. Saya sudah menggunakan WSL 2. Kelihatan nggak ya? Nah, gini. Nah, untuk WSL 2 untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita bikin dulu server engine X. Tes dulu untuk start. Nah, oke, ini untuk server engine X nya sudah berjalan. Mari kita tes di browser localhost. Nah, sudah bisa. Nah, terus untuk slow loris-nya juga sama. Kita tinggal ketikkan slow loris, kemudian untuk localhost. Nah, di sini bedanya IP-nya karena sama-sama di Windows, kita pakai localhost. Kemudian untuk soketnya juga kita bikin 1500. Seperti ini. Nah, server sudah langsung lag. Ya, ini tadi saya reload pakai keyboard shortcut, jadi mungkin tidak terlihat di video. Nah, tapi ini sudah nge-lag. Kita reload.
dan server tidak merespon. Untuk cara pencegahannya itu sama, kita cukup masuk ke panduannya Nginx di sini. Ini untuk serangannya masih berjalan di background. Kita edit nginx.conf. Nah, untuk nginx config-nya itu ada di path ini, etc nginx. Dan sama kita tambahkan di bagian server. Nah, ini kita tambahkan 2 baris ini, cukup itu saja. Kemudian kita restart service nginx. Serangan masih berjalan, mari kita coba. Ya, server kembali merespon. Ya, demikian untuk mungkin sebelum ditutup kita bisa coba untuk serangan slow loris yang sangat agresif, yaitu kita sleep time kita bikin 0, karena untuk default slow loris yaitu ketika setelah membuat sending keep alive header, slow loris akan diam selama 15 detik. Dan kalau kita tambahkan ini, maka slow loris tidak akan diam tapi langsung lanjut menyerang server. Nah, seperti itu. Mari kita coba apa yang terjadi. Nah, dengan tambahan timeout tadi ternyata cukup ampuh juga, walaupun server juga melambat tapi tetap merespon. Sedangkan kalau tidak kita beri timeout, maka server sama sekali tidak merespon. Oke, demikian dari video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mencoba DDoS kalian bisa pakai VirtualBox kalau kalian punya PC spek agak dewa. Tapi kalau yang kentang-kentang gini bisa pakai WSL saja. Oke, demikian, terima kasih.